lebih cepat. Jadi semakin kecil dia semakin cepat gerakannya. Jadi kita butuh hati-hati memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya akan memandikan atau membantu ganti kulit juga king cobra yang dia ada di kandang belakang. Posisi kandangnya besar, jadi harus saya pindahkan dulu karena saya sendiri kan nggak bisa ngangkat kotaknya, terpaksa ularnya saya pindahkan ke kotak kecil dulu. Kotak kecil lalu lalu saya bawa kemari. Nah, king cobra itu teman-teman, king cobra itu ukurannya kecil, baru dapat, itu hampir dipukul orang, tapi posisinya di daerah Brastagi. Jadi bukan saya yang menangkap ya teman-teman. Jadi dia masuk ke hotel teman-teman, bukan ke hotel, ke villa Brastagi di dekat Mickey Holiday ya, villa Bukit Mas tuh. Jadi dia masuk, nah di situ ada pekerja bangunan. Pekerja bangunan itu menangkapnya dengan paralon besar segini, berapa inci tuh, 5 inci atau berapa, karena di situ ada paralon. Mereka masukin ke dalam, masuk baru ditampung pakai karung ya. Tapi cukup hati-hati, ngeri juga sih ya teman-teman. Biar nggak tunggu lama-lama, saya ambil dulu ular ya teman-teman ya. Saya isi lagi teman-teman. Ini aja. Jadi teman-teman, bentar ya. Jadi teman-teman, king cobra ini nggak cukup besar, dia kecil, di bawah 3 meter. Jadi gini penjelasannya teman-teman. Setahu saya memelihara ular berbisa seperti king cobra ini. Jadi yang ukuran segini, gerakannya itu cukup mantap teman-teman, cepat dia gerakannya dibandingkan yang 3,8, misalnya 4 meter. Itu semakin besar, semakin berat, semakin dia lambat gerakannya teman-teman. Yang kecil-kecil ini semakin gesit, semakin cepat, semakin sulit ditebak, dan nyerangnya bisa beberapa kali. Tapi bukan berarti yang besar itu dia lemah teman-teman. Kebanyakan yang kena yang besar itu lebih cepat duluan musuhnya KO teman-teman, siapapun itu. Karena semakin besar ular, semakin besar volume otak bisa yang dihasilkan teman-teman. Jadi ini jangan ditiru ya teman-teman. Saya coba dikeluarin. Ini pasti dia apa ya? Ular ini baru sempat saya apakan. Nah, jadi dia begini teman-teman tuh ya. Ini harus kita bantu ya. Uts, gila. Lihat, jadi yang kecil itu dia brutal teman-teman. Saya ambil video dulu. Nah, dia ambilkan ke video. Jadi teman-teman, kita bisa lihat dia ya. Kita lihat dia di belakang tedung itu ada caplak ya, ada kayak kalau kita bilang kutu babi gitu.
Kalau dari alam biasanya ular-ular tuh kayak gini ya. Jadi di dalam sana tuh di apa itu pun ada paling bawah yang di dalam air tuh ya, itu juga. Jadi memang ular ini sih baru berapa hari aja di sini di Gemang Reptil ya. Ya. Ntar saya, jadi ini teman-teman saya rendam dulu sekitar berapa menit, nanti baru saya apain lagi. Kita tunggu ya. Sekarang teman-teman ini posisi udah berapa menit, ini akan saya pindah, cuma butuh ekstra hati-hati. Sekali lagi teman-teman jangan ditiru ya. Nah, saya pun juga harus hati-hati karena posisi adalah ular berbisa. Jadi butuh hati-hati. Saya harus pegang kepalanya supaya aman teman-teman. Oke. Jadi ini warnanya jelek banget, ntar kita apain, kita bersihkan. Jadi kita harus pegang kepalanya teman-teman. Pelan-pelan. Warna biru, warna biru. Jadi nggak bisa buru-buru. Bisa fatal. Yang gading, bukan. Jadi dapat ya teman-teman, kita buka pelan-pelan. Jadi di mana tadi, di sini ada kutunya. Mana tadi kutunya? Aduh, gorok semua celanaku. Aduh, udah. Oh, jangan. Jadi teman-teman di sini ada kutunya. Ya, ada. Nah, ini ada kutunya, nih kutunya. Ini saya apain dia nanti. Ya. Jika di jorok banget. Agak begini sedikit. Agak begini sedikit. Jadi lihat di sini ada kutu-kutunya juga nih. Nah, ini itu kutunya kecil-kecil ya nih. Tuh, kutunya kecil-kecil. Wow, tenang bro. Dia baru lihat kali di sini daerahnya ya, agak beda. Jadi saya pelan-pelan saya bantuin ya. Lihat di sini juga ini ada kutu. Nih wajar dari alam ya. Nah, jadi tuh lihat. Ini harus cepat dibunuh. Jadi dia ini ngisap darah ya teman-teman, mengisap darah ular dia isap. Kayak batu itu aja, belakang. Putar batu. Lihat ini, saya pijat nih bisa jalan. Tuh batu. Mana? Tuh. Cari batu. Saya mau pelentek ini yang bentar. Oke, lihat. Jadi lihat. Tuh matanya udah seperti itu ya. Tuh. Jadi dia ibarat pakai baju baru nih, kelopak di matanya. Tuh nampak ya. Tuh. Tunggu agak sana sedikit biar enggak.
Sekarang saya harus buka di bagian harus hati-hati banget ya. Jadi ini setelah dia ganti kulit. Jadi lihat ya, di sini hitam, di sini dia mulai nampak merah. Jadi sinilah perbedaan teman-teman kulit sisiknya itu ya. Ini dia ganti kulit. Jadi ganti kulit itu teman-teman adalah proses dimana dia itu besar dan panjang. Jadi semakin cepat dia ganti kulit, semakin cepatlah dia besar dan panjang. Jadi kalau dia udah makan kenyang, lalu dia cepat-cepat ganti kulit teman-teman. Saya butuh, karena saya sendiri, saya cukup hati-hati. Jadi ular berbisa ini teman-teman, sisiknya lebih bau daripada ular piton. Bau. Jadi kalau kita biarkan ini kita letakkan di sini aja, lalat banyak yang ngumpul teman-teman, bau. Bisa jadi sih karena gimana ya, makan dari segi makanannya, karena king cobra sendiri makanannya itu ular teman-teman. Bisa jadi dari karena makanannya, dan makanannya itu dihancurkan oleh racun-racun yang ada di sini, racun king cobra. Jadi semakin dia kesukaan dia makan ular apa, semakin kuatlah racun itu tadi teman-teman. Buka. Ini yang siapa dapat? Bisa. Nikrat. Kalau kita hitung paling sekitar meterannya itu sekitar 2 meter 80 lah gitu teman-teman. Jangan begini. Itulah nggak tahu Pak. Ini saya harus pakai kaki nih. Perlu bantuan? Dibantu sama kameramen juga teman-teman. Berak nih. Jadi teman-teman kita harus fokus ke kepalanya juga, karena taringnya ini bisa main teman-teman. Bisa main teman-teman. Karena kan taringnya panjang, jadi dia bisa gini, bisa ngenai tangan yang kita pegang. Dia pegang sini aja yang ini. Nah, dia pegang sini. Ini badannya. Ini yang sini aja. Ah, situ pegang. Biar yang pegang ini. Pegang lagi. Nah. Jadi kita butuh kesabaran teman-teman. Nggak apa. Udah liatin ini aja. Berak dia. Guys. Nyamuknya tau si nyamuk. Dari mana, Bobo? Kanaga, kan.
Banyak kali nyamuk ya di sini. Nah, udah dia mundur. Jadi teman-teman sekarang sudah selesai. Saya lap dia dulu bentar. Tenang nih galaknya. Jadi ya gimana ini ya? Saya karangan dulu akan Bro, saya coba lihat dulu dia berdirinya semana ya. Nanti saya masuk lagi, saya sebentar aja saya lihat. Nah ini dia teman-teman. Jadi dia kalau sudah ganti kulit, warnanya lebih cerah ya. Kita lihat bisa lihat lagi tadi. Lihat, warnanya lebih bagus ya. Ya gini aja gini. Jadi, tuh, lihat. Jadi kalau king cobra yang segini gerakannya lebih cepat, bisa 2 kali lipat yang ukuran 3 meter 80. Kita lihat bisa ini kita colek sedikit. Nah, lihat. Kita kalau dia colek segini, nah ini dia lebih cepat. Jadi semakin kecil dia semakin apa? Semakin cepat gerakannya. Jadi kita butuh hati-hati yang betul-betul. Nah itu ciri khas dari king cobra. Ini king cobra cukup gemuk ya teman-teman. Lokaliti Sumatera Utara di daerah Brastagi. Hati-hati juga teman-teman. Ladeni di apa kameramen Ladeni lagi. Bentar ya. Lagi Ladeni. Ya. Tapi masih malu-malu dia. Lagi. Nah, udahlah seperti itu aja. Jadi terima kasih teman-teman. Masukin dia dulu. Karena sore pun udah sore ya. Nah, masukin dia dulu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi dia tadi baru minum, akhirnya muntah kembali teman-teman. Jadi dia lupa ya teman-teman karena mau saya lepas. Jadi ntar saya kasih minum lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.